Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita mau berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang Anies Effect yang mulai terasa dan partai besar hingga Jokowi diyakini akan dukung Anies Baswedan Capres 2024. Ya, apakah ini sesuai dengan fakta, realita, atau hanya dugaan-dugaan semata? Ini yang sesuai yang dilansir oleh rmol.id. Langsung kita baca dan kita ulas. Anies Effect mulai terasa, partai besar hingga Jokowi diyakini akan dukung Anies Baswedan Capres 2024. Republik Merdeka. Gelombang dukungan terhadap Anies Baswedan di berbagai daerah termasuk di wilayah yang berbasis PDI Perjuangan tampaknya memunculkan apa yang disebut sebagai Anies Effect. Dengan besarnya dukungan tersebut, partai-partai besar bahkan Presiden Jokowi diyakini akan bergabung untuk menyokong Anies. Begitu pendapat dari Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam, yang mengatakan kedatangan Anies sebagai calon presiden capres yang telah dideklarasikan Partai Nasdem direspon dengan baik oleh masyarakat. Ini bisa jadi sebuah pertanda baik bagi Anies dan partai pendukungnya, ujar Saiful kepada kantor berita politik Ermol Kamis 17 November. Akademisi Universitas Shahid Jakarta ini melihat dengan berbagai antusiasme publik atas kedatangan Anies akan terus berdampak kepada peta koalisi menjelang Pilpres 2024 mendatang. Anies Effect bahkan sangat terasa di basis kandang PDIP. Pada saat kedatangannya selalu disambut meriah oleh rakyat, kata Saiful. Jika dukungan kepada Anies semakin tidak terbendung, lanjut Saiful, maka bukan tidak mungkin partai-partai besar akan mencondongkan diri dukungannya kepada Anies. Saya perhatikan dukungan kepada Anies hampir mirip pada saat Jokowi mendeklarasikan sebagai capres. Dukungan publik makin besar dan signifikan, sehingga masih terbuka pintu kemungkinan kalau angkanya terus naik. Partai-partai besar bahkan Jokowi pun pada akhirnya akan memberikan dukungan pada Anies, pungkas Saiful. Ya sobat sekalian ya, itu ya. Jadi memang kita ketahui Anies Effect ataupun efek Anies ya, itu memang terasa ya dengan adanya dukungan ya, kemudian adanya deklarasi yang dilakukan oleh ormas-ormas yang terakhir, yaitu FKM ya, Forum Ka'bah Membangun, adalah ormas yang turunan yang ormas dari kader para simpatisan P3, termasuk di dalamnya ada kader senior P3 yaitu Habil Marati, dan sebelumnya juga dukungan ataupun sambutan bagi masyarakat terhadap Anies itu memang meriah ya. Nah, dengan meriahnya dukungan dengan Anies dan dukungan dari ormas juga, apakah ini akan membelokkan arah dukungan dari istana dari mendukung putra mahkotanya yang saat ini dikadang-kadang akan dimajukan, yaitu Ganjar Pranowo, Ganjar atau Prabowo ya, sama-sama Wowo ya. Nah, ini patut diuji ya. Meskipun kalau kita melihat apakah juga nanti presiden ya Jokowi juga banting setir ya dengan dukungan penuh ke Anies ya. Nah, ini memang kalau kita melihat dukungan ya kepada Anies ini sesuai yang disampaikan, sama ketika awal-awal dulu ya, pada saat presiden pada saat Jokowi itu dideklarasikan sebagai capres. Nah, apakah ini bisa berulang kembali ataupun hanya dugaan yang kemungkinan kebenarannya juga tidak pasti ya. Nah, kita lihat gitu ya, bahwasanya dukungan saat ini dari pihak istana ya benar-benar solid ya, meskipun sama antara koalisi yang ada sekarang, misalnya KIB, kemudian KIR ya, Koalisi Indonesia Bersatu ya, yang sudah mempunyai golden ticket, yang sudah langsung bisa mengajukan capresnya itu, sampai saat ini belum ada kepastian gitu siapa yang akan didukung ya.
kentara bahwasanya ini masih ada deal-deal yang belum selesai ya, deal-deal yang belum selesai, kemungkinan juga ini akan diajukan pada akhir-akhir nanti, the last minute gitu ya. Beda dengan KIR atau Koalisi Indonesia Raya ya, yang sudah mendeklarasikan Prabowo sebagai capresnya, yang kemungkinan besar ya ini akan kalau tidak ada konstelasi perubahan yang besar ya, kemungkinan Prabowo akan tetap diajukan ataupun dideklarasikan ataupun akan diusung terus hingga dikawal hingga akhir the last minute pendaftaran capres. Nah, tinggal yang terakhir ini yaitu koalisi perubahan antara Nasdem, PKS, dan Demokrat masih menimbang-nimbang ya, meskipun yang disampaikan oleh jubir Demokrat Herzaki Mahesa itu bahwasanya tidak akan keluar dari koalisi ini atau tetap akan kokoh ya mempertahankan koalisi perubahan ya. Pun juga yang disampaikan oleh Presiden PKS yaitu Ahmad Saiku ya, bahwasanya juga sama gitu ya. Memang masih ada pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya untuk memperkuat sebelum akan mendeklarasikan Anies. Nah, di luar Anies, di luar koalisi perubahan ya, kita lihat animo masyarakat termasuk juga ormas tidak kalah hebohnya ya untuk melihat bahwasanya mereka ingin perubahan gitu ya. Artinya masyarakat sekarang sudah cerdas dengan kondisi sekarang gitu ya, yang awalnya pada pemerintahan Presiden Jokowi itu masih diharapkan adanya harapan ya untuk perbaikan di segala aspek ya, ternyata segala aspek berjalan di tepat, bahkan terkesan mundur ya. Misalnya untuk aspek hukum ya, hukum kita ya seakan kembali lagi menajamkan opini bahwasanya hukum kita lebih tajam ke bawah ya, tumpul ke atas ya. Pun juga untuk keadilan dalam hal nyawa manusia itu sangat murah ya pada pemerintah saat ini ya, untuk kasus-kasus yang melibatkan nyawa manusia, misalnya kasus kilometer 50 ya, tidak ada penanganan yang segera ya, kemudian adil ya. Bahkan kita ketahui sampai TP3 yang mengawal kasus KM 50 itu ya harus mengawal atau mengambil jalur internasional ya. Artinya kita kan tidak bisa memberikan keadilan di wilayah sendiri untuk memberikan keadilan kepada anak bangsa ya. Pun juga kasus Kanjuruhan itu lewat ya, padahal yang meninggal itu 135 dan menjadi yang terbesar ya pada sepak bola era modern sekarang ya. Tidak ada sikap bertanggung jawab ya pada awal-awal kasus Kanjuruhan, yang ada adalah saling lempar tanggung jawab ya. Kemudian untuk kasus korupsi ya seakan tumbuh subur ya pada pemerintahan sekarang ya, di mana ya hal-hal itu yang sudah menjadi lumrah itu tidak hanya menjadi hal biasa, tetapi ya untuk penanganan kasus korupsi ini malah dihukumi dengan hukuman yang ringan ya. Ini juga menjadi pertanyaan ya, bagaimana ya komitmen dahulu ya dalam hal pemberantasan kemiskinan. Pun juga untuk sektor ekonomi misalnya ya, kita ketahui ya ekonomi sekarang seakan nyungsep gitu ya, setelah COVID-19 ini baru pulih ya, dan sekarang konon juga kasus COVID naik lagi ya, gara-gara ada subvarian yang baru. Tetapi setelah perekonomian masyarakat itu agak baik, justru kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu justru membuat ekonomi itu tambah nyungsep ya, dengan ada kenaikan BBM, kemudian ditambah lagi proyek-proyek infrastruktur yang kita ketahui ya tidak langsung memberikan efek kepada masyarakat, itu pun dikebut ya. Dikebut pun itu dengan banyak juga ya
dana yang diambil dari proyek infrastruktur itu dari utang ya. Jadi utang kita itu numpuk ya. Jadi pas lah kita itu sudah jatuh tertimpa tangga pula ya. Dari segala aspek hukum itu tidak ada perbaikan, untuk ekonomi juga tambah nyungsep ya. Maka melihat ya masyarakat ini menilai ada sosok yang bisa diharapkan, yaitu sosok Anies. Dan memang dari segi karakter dan juga pembawaan ya, Anies bisa saat ini ya yang karakter yang mempunyai ciri khas yang bisa merangkul semua elemen ya, baik elemen pemuda, kemudian intelektual ya, kemudian juga ulama, yang itu bisa memberikan nilai plus bagi Anies ya. Di satu sisi ya dengan selesainya masa jabatan Anies sebagai gubernur, ini juga blessing in disguise ya. Blessing in disguise atau hikmah di balik itu adalah Anies lebih bebas lagi untuk melakukan kampanye ya ke wilayah gitu ya, ke daerah-daerah, untuk meneguhkan setelah dideklarasikan sebagai capres dari Partai Nasdem. Nah, apakah ini akan memberikan efek kepada istana ya, untuk tidak ada pilihan lagi ya, melihat efek yang begitu deras dukungan kepada Anies ini, mau tidak mau istana akan memberikan dukungan pula ya. Jawabannya ya dan tidak ya. Jawabannya ya dan tidak ya, karena masih banyak ya faktor-faktor yang untuk memberikan keputusan bahwasanya presiden nanti ataupun Presiden Jokowi itu akan memberikan dukungan full kepada Anies ya. Karena ini juga berkaitan dengan partai PDIP yang sedari awal ya ingin ya rezim ataupun cukong di balik ini ya, rezim itu tetap berkuasa ya. Jadi aktor boleh berganti, rezim jangan gitu ya. Nah, saat ini kan juga kalaupun nanti ada dukungan dari presiden ya, kita lihat masih ada persoalan dinasti politik yang harus dilestarikan ya. Misalnya sekarang ada Gibran yang sekarang sedang menjadi wali kota Solo, yang kemudian digadang-gadang oleh PDI digadang-gadang akan menjadi gubernur di wilayah Jateng. Nah, kalau ketika dukungan Presiden Jokowi ini ke Anies ya, kemungkinan masih berat ya, karena Gibran ya masih mempunyai khawatir ya, Gibran itu tidak akan didukung Megawati ya dalam hal konsultasi di Gubernur DKI Jakarta. Pun juga kemungkinan ya setelah Gibran itu masuk jadi gubernur ya, ada juga Kaisang yang kemungkinan juga dia majukan menjadi wali kota Solo. Jadi masih ada kepentingan-kepentingan yang kemungkinan ya itu akan dipikirkan oleh Presiden Jokowi ya, untuk melakukan dukungan atau memberikan dukungan kepada Anies ya. Tetapi ya kita ketahui Anies itu saat ini memang tidak terbendung gitu ya, terbendung karena dukungan-dukungan yang sudah ada di tengah masyarakat itu ada real ya, dukungan-dukungan yang sifatnya real, melihat ada sisi hal yang ingin dimajukan, yaitu perubahan ya. Perubahan yang apa ya, tentu saja ya kita harapkan perubahan yang sifatnya sistematik ya, tidak hanya perubahan orang ya, tetapi juga yang sifatnya sistem ya. Karena kalau orang saja berubah tetapi sistem ya, kembali lagi ya, kita ibaratnya hanya melanjutkan rezim yang penuh dengan rezim cukong ataupun rezim saat ini yang banyak sekali permasalahan hanya diganti dengan orang saja ya. Ini kan juga sia-sia saja ya, dengan biaya pemilu yang mahal ya, yang ini juga menjadi kritik ya. Untuk kedepannya memang hal yang juga harus diubah adalah bagaimana mengubah biaya politik kita itu yang mahal itu diubah menjadi lebih murah lagi ya. Biaya politik kita itu mahal ya, dari pencampresan hingga menjadi presiden itu biayanya mahal sekali. Makanya wajar jika setiap yang terpilih, baik itu gubernur atau baik itu kepala daerah maupun juga presiden itu tidak mau nanti ketika menang harus tersandra oleh kepentingan cukong ya.
gubernur kita ketahui ya, biayanya mahal sekali sampai ratusan miliar, pun kalau tingkat nasional yaitu pilpres itu bisa sampai triliunan. Duit dari mana kalau bukan dari cokong. Nah, sayangnya para pemangku kepentingan yaitu pemangku jabatan yang para pembuat undang-undang ini tidak mau merevisi undang-undang ini untuk membuat biaya pilpres ini lebih murah gitu ya. Kemudian yang ada adalah saling menjaga ataupun membuat undang-undang ini tetap ya, agar tetap tergantung kepada oligarki ya. Nah, ini ya yang memang harus jadikan poin ya untuk perubahan ke depan ya, karena dengan sistem seperti ini, sistem demokrasi seperti ini ya, biaya politik mahal ini akan menjadi akar permasalahan yang nanti membuat korupsi itu tumbuh subur ya. Kita ketahui mayoritas kepala daerah itu mau tidak mau ya, ketika sudah melakukan politik mahal seperti ya, politik berbiaya mahal, mereka harus mengambilkan modal itu ya dari mana kalau tidak dengan nguntit uang rakyat atau dari korupsi gitu ya. Nah, ini yang kita khawatirkan ya, dan juga bagaimana ketika masalah cukong percukongan ini ya, tidaklah boleh ya, janganlah sampai pilpres yang akan datang itu ya justru cukong menguasai ya, daripada presiden nanti yang harus mengendalikan cukong gitu ya. Nah, ini juga permasalahan cukong percukongan ini yang juga kemarin dipermasalahkan oleh Surya Paloh yang seakan menegaskan bahwasanya koalisi dengan Anies itu nyesel ya karena tidak dilirik Bohir ya. Jadi ini politisi yang harus benar-benar kita harus dorong, bahwasanya politisi itu harus benar-benar berpikir untuk kepentingan rakyat ya. Jangan hanya kepentingan partainya atau kepentingan cuan saja gitu ya. Jadi banyak PR yang harus kita tagih, nanti harus kita dorong supaya Indonesia ke depan itu menjadi lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.